Selamat sore Pak Budi. Ya, sorry Pak. Ya, terima kasih sudah berkenan mengikuti sesi coaching bersama saya Pak. Sesi coaching ini dilaksanakan mengikuti kaidah ICF, International Coach Federation, di mana sesi bersifat konfidensial antara saya sebagai coach dan Pak Budi sebagai coachee. Dan sesi ini direkam Pak. Jadi nanti bila di akhir sesi Bapak merasa ada bagian-bagian yang terlalu personal dan Bapak tidak mau rekaman ini disimpan, rekamannya bisa dihilangkan. Tapi tetap direkam. Kalau Bapak nanti pengen dengar lagi, mungkin Bapak mau merasa, mau coba refleks balik, rekamannya ada dan Bapak bisa minta rekamannya. Oke. Ya. Dan bila nanti juga Bapak merasa berkenan untuk kami share cuplikan sesi ini, bukan rekamannya Pak, cuplikannya saja, kami akan tanya ke Bapak dulu. Di share-nya di mana Pak? Saya biasa share di LinkedIn saya Pak. Oh, di LinkedIn. Oh iya, oke. Iya. Oke, nggak masalah sih menurut saya Pak. Nggak masalah ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Budi, kita mulai ya. Di sore hari ini Pak, dalam waktu 1 jam ke depan, apa yang Bapak ingin obrolkan, bicarakan bersama saya? Apa ya Pak ya? Ini terkait dengan apapun ya? Apapun Pak. Oh gitu ya. Ya. Mungkin tentang ini kali ya, career planning ya Pak? Career planning ya? Ya. Career planning, baik Pak. Persisnya, ketika Pak Budi mengatakan tentang career planning, apa yang Pak Budi ingin lebih bahas lebih lanjut? Ya kalau di saya sekarang ini mungkin lebih kepada ininya Pak, persiapan kita untuk memasuki karir-karir berikutnya gitu loh Pak. Baik ya, persiapan untuk karir-karir berikutnya. Iya. Persisnya Pak, dalam waktu kita terbatas dalam waktu 1 jam ini, apa take away point yang Bapak harapkan Bapak dapatkan dari sesi coaching ini terkait untuk persiapan Bapak di karir-karir berikutnya? Ya minimal saya punya langkah-langkah yang bisa saya susun dan saya bisa sudah siapkan dari sekarang untuk melanjutkan ke tahap jenjang karir berikutnya gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Jadi Bapak ingin punya langkah-langkah yang bisa Bapak susun gitu ya, siapkan untuk karir berikutnya. Begitu Pak? Betul Pak. Baik. Pak Budi, saat ini di masa-masa ini, apa yang Bapak cenderung pikirkan ketika memikirkan karir Bapak berikutnya? Ya kalau di sekarang yang saya terpikir bagi saya untuk menapaki jenjang karir berikutnya itu yang pertama itu pasti kompetensi yang kita harus miliki, kemudian kesiapan kita dalam memasuki karir berikutnya dan juga keberanian kita melakukan lompatan ataupun terobosan terkait dengan kondisi kita saat ini gitu Pak. Baik. Ini menarik 3 aspeknya ya. Kompetensi, kemudian kesiapan untuk masuk karir berikutnya, dan keberanian untuk lompatan. Ya. Ya. Bapak mau mulai dari yang mana dulu yang Bapak mau coba jabarkan lebih lanjut, yang Bapak rasa lebih gitu. Kompetensi atau kesiapan atau keberanian untuk lompatan nih? Mungkin di kompetensi kali ya. Kompetensi ya. Ya. Apa yang lebih mendorong Bapak berpikir tentang kompetensi sih? Apa yang Bapak rasakan saat ini tentang kompetensi Bapak? Ya kalau saya kan memang punya
perencanaan saya ingin berkarir di perbankan di Saudi Arabia ya Pak ya. Saya ingin melakukan tantangan, saya ingin mencoba untuk membuat terobosan dalam karir saya itu di perbankan Saudi Arabia. Nah, kompetensinya yang pertama yang menurut saya sih memang perlu ditingkatkan itu ya bahasa ya, karena bahasa menjadi komunikasi sehari-hari yang tentu kita harus persiapkan gitu, Pak. Kemudian juga wawasan terkait dengan negara yang akan kita kunjungi. Dan kemudian juga mungkin yang menurut saya yang harus dipersiapkan itu kompetensinya perbankan internasionalnya, terutama Islamic Bank-nya itu harus ditingkatkan ataupun diperkuat. Itu seperti itu, Pak. Terdengar sangat jelas dan runtut layaknya seorang banker. Iya. Bapak ingin berkarir perbankan di Saudi, berarti Bapak tahu akan mempersiapkan bahasa, wawasan tentang negara tersebut, perbankan internasional. Lantas apa yang perlu Bapak bicarakan kembali kalau Bapak sudah tahu nih langkah-langkah yang harus Bapak persiapkan? Ya, apa kalau politik Bapak sebetulnya? Ya sebenarnya ini aja kali ya, bagaimana konsisten untuk mempersiapkan itu gitu Pak. Konsistensinya untuk mempersiapkan hal tersebut, ya sehingga benar-benar kita matang dalam melanjutkan ataupun melaksanakannya gitu. Ya, kalau ini sesuai yang Bapak inginkan, karir Bapak di dunia perbankan internasional, khususnya di Saudi, gitu ya. Bapak ingin nih, Bapak tahu is your next step, gitu. Lantas dengan Bapak juga sudah tahu 3 hal yang Bapak harus lakukan, gitu. Bapak bilang, Bapak bagaimana supaya konsisten untuk persiapan ini, gitu. Apa Pak yang mengganggu Bapak, yang mungkin mendistraksi Bapak, sehingga Bapak perlu bisa lebih konsisten, gitu. Ya kalau sekarang kan memang saya juga bekerja dari pagi sampai ya kadang malam. Ya. Jadi untuk fokus ke pekerjaan untuk yang 3 hal tadi itu belum 100% bisa saya lakukan. Okay. Dan terdistract oleh pekerjaan-pekerjaan rutin. Yeah. Dan juga terkadang ya kita sudah punya perencanaan ya harus kita cancel dulu untuk ya kayak belajar bahasa Arab, belajar perbankan internasional. Nah itu jadi terdistract. Ya memang masalah time managementnya aja sih ya. Kadang kita juga udah capek, waktunya juga udah ya lelah lah Pak pulang kerja kadang. Iya. Berapa lama sih Pak dari sekarang target Bapak untuk terjun ke perbankan di Saudi Arabia ini? Kalau planning saya sih 4-5 tahun lagi Pak. 4-5 tahun lagi. Ya. Apakah ada yang lebih mungkin mendesak Bapak sehingga 4-5 tahun ini harus masuk ke perbankan Saudi? Sebenarnya ya yang mendesak sih nggak ada. Saya pengen challenge diri saya aja ya. Saya pengen berkarir di dunia internasional tapi yang di Islamic Bank dan itu yang salah satunya yang terbesar kan di Arab Saudi yang juga banyak experience-nya di sana gitu. Oh, Bapak baru sampaikan Bapak punya banyak experience terkait dengan Saudi. Maksudnya di sana itu kan banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa ambil gitu Pak. Oke, baik. Kalau bicara tadi ada masalah bahasa gitu ya, dari sekian banyak negara-negara di Timur Tengah, pilihannya menjadi Saudi itu karena faktor apa Pak? Ya karena
ini aja sih Pak, yang terbesar untuk Islamic Bank di sana ya ada di sana Pak. Oke, baik, baik, baik. Seperti apa rasanya keinginan untuk masuk perbankan di Saudi ini dalam waktu 4 sampai 5 tahun? Menggelegarkah keinginan itu? Atau sesuatu yang dituliskan, dipinginkan, tapi oke deh kalau enggak juga enggak apa-apa, yang mana nih? Bingung juga ya. Ya, itu kan apa impian kali ya Pak? Ya. Impian yang sesuatu yang dituliskan, ya. Yang ya rencana kita untuk karir berikutnya gitu aja sih. Ya artinya saya punya keinginan gitu Pak. Saya punya keinginan dan saya ingin meningkatkan pengalaman saya juga saya dapatkan di sana gitu. Baik. Dalam bayangan Bapak, apa yang mungkin terjadi sama seorang Pak Budi bila tidak tercapai keinginan dalam 4-5 tahun ini berkarir di perbankan Saudi? Apa yang mungkin terjadi Pak? Ya mungkin ya saya berkarir hanya di perbankan Indonesia aja Pak, skala lokal. Skala lokal yang ya itu yang menurut saya sih sesuatu yang biasa aja gitu Pak. Ya. Oke, sesuatu yang biasa. Kalau Bapak bayangkan sekarang, fast forward 5 tahun dari sekarang, nggak jadi nih berangkat ke Saudi. Apa yang mungkin terjadi Pak? Heartbreak, patah hati, sedih, hancur, atau oke deh, belok kiri aja, nggak bisa belok kanan? Ya nggak juga sampai gitu sih, ya kita tetap berusaha aja gitu Pak. Berusaha aja ya? Ya. Okay. Tetap berusaha, tetap mencari caranya, mencari jalan untuk bisa menuju ke sana gitu. Ya. Dalam bayangan Bapak, lebih menantang mana nih untuk masuk ke dunia perbankan internasional di Arab Saudi? Ya, kompetensi-kompetensi ini atau ada hal-hal lain yang mungkin lebih dibutuhkan untuk bisa berkarir di sana, Pak? Untuk bisa diterima pertama kali kerja di sana? Ya lebih menantang bekerja di sana Pak, untuk diterima di sana. Iya. Maksud saya untuk itu apakah lebih banyak dibutuhkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, atau misalkan network, profil Bapak di selama 5 tahun ke depan dikenal mereka? Ya sebenarnya kalau untuk network ya itu ya itu bisa berjalan seperti apa ya, itu bisa kita setting dan kita bisa bentuk gitu ya. Tapi kalau untuk kemampuan bahasa itu kan memang harus dari kita ya Pak. Ya, betul. Kemudian kompetensi internasional banknya itu juga harus kita pahami kan gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sih penting banget yang itu, kompetensi tersebut. Baik, baik. Buat seorang Pak Budi, mengingat begitu pentingnya kompetensi-kompetensi ini, baik bahasa maupun pengetahuan perbankan internasional, dan ini menurut Bapak juga penting untuk karir Bapak selanjutnya, Bapak tadi punya masalah nih tentang time management, tentang kelelahan gitu. Apa yang bisa Bapak lakukan dalam situasi itu untuk memastikan Bapak akan bisa membangun kompetensi tadi? Ya, memang harus belajar, nggak ada cara lain Pak. Ya. Harus belajar, ngatur waktunya, ya. Kemudian ya memang kedisiplinan kali ya Pak, disiplin dan kesungguh-sungguhan untuk bisa menuntaskannya. Ya. Apa sih Pak yang biasa Bapak rasakan atau alami ketika Bapak meminta diri Bapak untuk disiplin, untuk sungguh-sungguh gitu? Saya rasa tadi Bapak beberapa kali mengulangi kata ini gitu. Seolah-olah kayak Bapak itu sulit banget untuk disiplin dan sungguh-sungguh gitu. Begitu ya Pak? Enggak juga sih Pak, cuman masalah untuk ya ini kan apa ya, jangka panjang yang harus kita siapkan. Terkadang kita terlena dengan kondisi saat ini gitu loh. Oke. Jadi kita harus siapkan untuk yang benar-benar bisa
membuat kita itu lebih disiplin untuk melakukan itu gitu. Baik, baik. Apakah ada Pak cara membreakdown kemampuan-kemampuan tadi itu dalam milestone-milestone tertentu sehingga Bapak bisa ukur perkembangannya per katakan 6 bulan atau 3 bulan begitu, memastikan Bapak moving ahead? Bisa jadi Pak, bisa dilakukan ya. Kalau saya belum pernah melakukan itu ya, artinya selama ini ya saya cuman belajar secara otodidak, kemudian mencari sumber-sumber referensinya, mencari training-training yang berhubungan dengan tersebut. Nah, itu aja sih. Saya belum membuat planning 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan itu belum ada, Pak. Oke. Seberapa penting menurut Bapak memiliki katakanlah untuk bahasa seorang mentor yang juga menguji Bapak setiap beberapa waktu tertentu untuk mengatakan, oke, Pak Budi, udah sekian nih skornya, udah sekian nih skornya gitu. Seberapa penting itu bisa membantu Bapak meningkatkan konsistensi? Ya kalau untuk seorang mentor, sekarang kan juga nggak harus ada yang harus ada mentor ya Pak. Semua kan sekarang semua secara digital juga kita sudah punya ini ya. Tapi reminder, mentor dalam konteks mengingatkan itu penting Pak. Penting mengingatkan. Namun wujudnya itu kan bisa mesin, bisa manusia gitu ya Pak ya. Iya, betul. Bisa mesinnya itu ya mungkin tools-tools untuk tools manajemen untuk itu juga sekarang kan banyak banget ya Pak. Betul, betul. Kalau menurut saya sih penting banget. Iya, iya. Sejak kapan terpikir untuk punya karir seperti ini Pak? Pindah ke daerah yang baru sama sekali, bahasa yang sulit, yang Bapak harus pelajari gitu. Baru tahun ini Pak. Tahun ini ya. Okay. Apa yang mungkin Bapak lakukan segera terkait tadi soal mentor, apakah termasuk mentor digital tadi? Karena tadi kan Bapak belum melakukan ya? Ya belum. Ya. Ya kalau bisa segeranya Pak. Segeranya ya. Ya. Saya menangkap belum ada, ini mungkin pembawaan Bapak yang seorang banker yang selalu cool ya. Ketika Bapak bilang, oke, segera saya lakukan gitu. Saya masih tidak menangkap ini rasa excitementnya nih di Bapak nih, bahwa dengan itu Bapak bisa cukup untuk meningkatkan tadi kedisiplinan dan kesungguhan Bapak. Ada yang lain nggak sih Bapak butuhkan sebetulnya selain reminder dan alat-alat untuk meningkatkan kompetensi ini? Apa ya Pak? Kalau untuk ya karena yang ketiga kompetensi itu ya memang semuanya kan dari kita ya, semuanya kan dari kita Pak. Kita yang punya planning, yang kita juga yang harus melakukan kan gitu ya. Iya betul. Jadi yang saya butuhkan saat ini ya yang mendesak ya itu tadi Pak, ada remindernya yang kita buat plan A, plan B-nya, ukuran-ukuran setiap berapa bulan diukur, kemudian kita cek sudah sampai di mana. Nah, kalau menurut saya sih yang mendesak itu yang bisa membawa saya untuk lebih konsisten melakukannya. Baik. Seperti itu Pak Zul. Baik, baik Pak Budi. Dan kalau ini sudah Bapak lakukan nanti, berapa tingkat keyakinan Bapak untuk mendapatkan karir yang Bapak impikan ini? Ini belum bisa memenuhi untuk, ya kalau saya bilang rank dari 1 sampai 10, ya mungkin baru di 5, Pak. Baik, baik. Apa Pak yang 5-nya lagi? Yang 5-nya lagi yaitu paling, ini Pak kalau menurut saya, untuk bisa kita sampai ke sana, yaitu kan ada jaringan, ada partner kita juga, kemudian juga ya mungkin bisa jadi informasi terkait dengan peluang-peluang yang dibutuhkan saat ini untuk bisa masuk ke sana. Nah, ya lebih bersifat kepada informasi-informasi yang saat ini terjadi
di negara sana itu apa gitu loh Pak. Jadi saya harus punya networking juga untuk itu. Baik, baik. Jadi kalau saya boleh recap, nanti Bapak tolong konfirmasi, ada 2 kelompok besar ini yang Bapak harus bangun. Pertama dari kompetensi, ya. Ada 3 tadi, kompetensi bahasa, kompetensi wawasan daerah yang baru, dan perbankan internasional. Kelompok pertama kompetensi yang nilai Bapak bilang 5 tadi kalau Bapak capai. Satu kelompok lagi bicara tentang network atau jejaring. Yeah. Bapak harus punya. Nah, kalau tadi udah jelas nih Bapak bilang mau ngapain, buat reminder, ambil mesin tools tertentu untuk bisa meningkatkan kompetensi gitu. Kalau yang bagian sini Pak, apa saja yang Bapak akan lakukan dalam waktu 5 tahun ke depan agar terbangun network atau jejaring Bapak butuhkan? Saya udah mulai dari sekarang sih udah ya salah satunya Pak ya mencari pertemanan di itu media sosial di LinkedIn yang terkait dengan bank di Arab Saudi, kemudian orang-orang yang tergabung di jaringan itu siapa saja kita sudah berteman, kemudian juga kita mencari organisasi-organisasi Islamic Bank-nya yang berbasis di sana. Nah itu sudah mulai saya lakukan dari sekarang. Tapi ya itu tadi kendalanya kan di bahasa. Saya juga bahasa Arabnya belum baik. Jadi kita harus perbaiki ini dulu gitu loh Pak. Baik, baik. Ini sih teoretikal sekali ya Pak. Yang saya yakin Bapak juga tahu. Tapi saya butuh konfirmasi aja ini, gitu ya. Let's say Bapak belajar bahasa Arab satu menulis misalkan. Yang Bapak tulis tentang kondisi perbankan atau situasi keuangan di belahan dunia sana atau belahan dunia lain tapi dari perspektifnya Arab, dari regulasi yang Bapak baca. Gitu. Bapak tulis, jadi Bapak belajar in a way meningkatkan writing skill juga written language gitu. At the same time memberikan kesempatan buat orang lebih mengenal cara Bapak berpikir, cara Bapak menganalisa gitu. Tapi bisa membantu nggak mengangkat profil Bapak misalnya di kalangan para headhunter? Sangat membantu sekali Pak, kalau menurut saya Pak. Ya. Membantu sekali. Karena ya selama ini saya juga belum pernah melakukan itu Pak. Oke. Ya. Yang baru saya sampaikan ini memberikan Bapak tambahan boosting akan keyakinan enggak bahwa Bapak lebih bisa mencapai itu? Ya, bisa Pak. Ya, baik, baik. Nah, untuk bagian yang ini, apa yang Bapak bayangkan yang perlu Bapak lakukan agar bisa mulai melakukannya dari bentuk tulisan, jumlah baris tulisan gitu, mulai getting the attention bahwa seorang Pak Budi dalam waktu tertentu, they know sekarang belum, tapi dalam waktu tertentu, oh ini memang niat banget ini mau ke Arab Saudi gitu. Halo. Iya Pak, suara Bapak jelas di saya? Ya, di Bapak agak putus-putus Pak. Oh, putus-putus tadi ya? Saya coba periksa signal saya. Mungkin karena hujan deras kali di Kalimantan Selatan. Kalau signalnya aman ini harusnya. Ya, agak putus Pak. Putus ya, maaf. Ya. Apa perlu lagi Pak pertanyaannya? Tadi apa yang perlu Bapak lakukan lebih banyak? Ya, yang Bapak lebih perlukan supaya bisa mampu menulis sedikit demi sedikit. Halo. Iya Pak. Oh, putus-putus ya. Bentar. Gambarnya nggak bergerak tadi Pak. Oh, sama nih. Kalau saya ngeliat Bapak, gambar Bapak nggak bergerak. Ini signal ini memang kayaknya lagi masalah sekali ini. Berapa persen? 44% ya signal saya ya. Oh, oke. Artinya oke.
Oke ya, ini saya sorry Pak bicara sama tim teknis. Siap. Ya Pak, jadi kalau yang tadi untuk membuat tulisan ataupun menyampaikan pendapat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan di sana, ya menurut saya sih sangat membantu sekali. Nah, yang saya butuhkan untuk itu ya memang ya kembali lagi sih Pak ya dalam diri kita sendiri untuk memulainya. Memulainya ini yang memang butuh effort juga Pak untuk kita bisa melakukannya itu secara continue Pak. Ya, baik. Jadi ya memang ada yang mengingatkan juga, ada yang tempat kita berdiskusi juga gitu Pak. Baik, baik. Apakah Bapak pernah mencoba membuka-buka jurnal internasional terkait let's say international banking in Saudi Arabia gitu Pak? Sudah Pak, sudah mulai. Sudah mulai. Baik, baik. Berarti Bapak udah well aware sekali sebetulnya ya dengan semua tuntutan ini ya. Iya, insya Allah Pak, saya sudah mulai memprepare diri ke sana, cuman ya itu tadi memang keterbatasan di waktunya, kemudian juga memulainya. Jadi kadang ya di sela-sela bekerja kita ya biasanya di LinkedIn tuh saya punya banyak inspirasi juga dari teman-teman yang ada di grup saya. Ya dari sana saya mulai ya pisah-pisahkan Pak koleksi sumber bacaannya, kemudian nanti ya kalau nggak paham ya kita berdiskusi seperti itu Pak Zul. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau Bapak step out sejenak dari diri Bapak nih, Bapak keluar dari Bapak dan bicara sendiri pada diri Bapak. Apa yang ingin Bapak katakan pada diri Bapak tentang konsistensi dan kesungguhan? Maksudnya gimana nih Pak? Bapak keluar dan Bapak menasihati diri Bapak sendiri, Budi gitu. Bapak mau ngomong apa nih tentang agar bisa lebih bersungguh-sungguh gitu. Karena kan kata kunci tadi bakalan bersungguh-sungguh gitu. Supaya ya biarpun capek, biarpun waktu terbatas harus dikejar gitu. Apa yang Bapak mau katakan pada diri Bapak sendiri? Oke. Ya, artinya untuk konsistensi sungguh-sungguh itu menjadi salah satu kata kunci untuk bisa kita melewati semua tantangan ini, gitu Pak. Artinya kalau tidak konsisten dan sungguh-sungguh ya maka tantangan ini nggak akan bisa kita jalani. Mungkin itu Pak, simpel aja Pak. Idealnya seperti apa sih Pak waktu dan tenaga yang Bapak harapkan Bapak punya supaya Bapak bisa melakukan semua persiapan ini dengan lebih optimal gitu. Seperti apa idealnya Pak yang Bapak harapkan, yang Bapak inginkan? Ya memang idealnya untuk belajar bahasa ya Pak, memang ada waktu khusus ya, misalnya kan 3 bulan full kita ya belajar aja gitu ya, belajar aja tanpa di-disrupt oleh pekerjaan gitu loh Pak. Itu idealnya ya. Jadi tanpa nyambi Pak ya kalau belajar bahasa ya belajar full gitu loh. Iya. Gitu Pak Zul. Gitu ya. Mungkin nggak Bapak dapatkan 3 bulan full tanpa kerja dalam waktu 5 tahun ke depan? Kayaknya nggak mungkin ya Pak. Kalau nggak mungkin, lantas tadi bagaimana dong? Nggak jadi dong kita ke Arab Saudi. Ya itu tadi Pak, mungkin yang saya prepare sekarang itu ya menyiapkan dalam sehari itu waktu berapa jam yang akan dialokasi untuk belajar bahasa Arab tersebut, dan kemudian juga ya harus rajin ya buka YouTube, kemudian juga cek kemampuan bahasa kita, dan juga kita berlatih ya. Kebetulan anak saya juga di pesantren, dia juga belajar bahasa Arab, ya mungkin lewat seperti itu sih Pak. Baik. Kita sudah lebih dari separuh jalan ini Pak ngobrolnya. Tadi Bapak di awal, Bapak ingin punya langkah-langkah yang bisa Bapak susun menyiapkan karir Bapak berikutnya.
Bapak sudah jabarkan sendiri semua sebetulnya, dua kelompok besar tadi, kemampuan soft skill, ya, bahasa, wawasan, perbankan internasional, terus Bapak juga tahu Bapak harus membangun network, tentang tulisan, udah rajin juga baca-baca gitu. Mau melatih bahasa dengan macam-macam tools yang bisa diperoleh gitu. Bapak udah katakan juga bisa menyiapkan beberapa jam dalam satu hari, karena nggak mungkin dapat yang 3 bulan full tanpa disrupsi tadi. Nah, kalau dengan ini semua, maka apa lagi yang Bapak butuhkan? Langkah apa lagi yang Bapak butuhkan? Apa itu sudah yang Bapak butuhkan semua? Ya, untuk sementara kan tadi juga ada networking ya, networking ya. juga udah dilakukan. Ya. Kalau menurut saya sih itu udah bisa jadi modal ya Pak. Ya, oke. Udah bisa jadi modal dan bisa ya kita udah pede gitu loh Pak untuk take action-nya, dan kita bisa menjual diri kita untuk ke kancah persaingan internasional. Baik. Karena target Bapak 4-5 tahun lagi sudah bekerja di sana gitu. Kapan menurut Bapak dengan persiapan Bapak ini semua yang Bapak sudah sebutkan dengan semua keterbatasan, kapan Bapak akan yakin pede untuk menjual diri Bapak? Berapa tahun lagi dari sekarang? Kalau untuk mempromosikan diri ini ya memang sudah bisa dilakukan dari sekarang ya Pak, tapi yang udah matangnya itu ya paling 1-2 tahun lagi itu kita yakin bisa ini Pak, bisa kita promosikan gitu Pak. Baik, baik. Jadi dan menurut Bapak paling lambat 2 tahun dari sekarang Bapak sudah siap untuk promosi diri? Iya. Oke. Berarti punya jangka waktu 3 tahun untuk promosinya sampai dibeli ya Pak? Iya, lebih kurang Pak. Lebih kurang ya. Oke. Dengan itu semua lantas apa yang Bapak masih khawatirkan soal langkah-langkah ini tadi? Sebenarnya tidak ada dikhawatirkan ya Pak. Itu tadi yang saya sampaikan itu semua sudah saya mulai gitu loh Pak. Saya mulai, sudah saya lakukan. Namun ya itu tadi kan terkendala masalah waktu, kemudian juga kita tidak bisa ya, kalau orang yang free tidak bekerja ya mungkin lebih cepat dia untuk melakukan improve dirinya, dan dia bisa lebih cepat juga untuk melakukan terobosan terhadap dirinya. Nah, problemnya cuman ya di pekerjaan aja Pak, kita juga bekerja gitu ya. Karena kita juga harus mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan kita Pak. Iya, iya. Saya agak bingung di sini karena tadi Bapak udah bilang sendiri bahwa dengan waktu yang Bapak bisa alokasikan di tengah kesibukan dan kelelahan itu beberapa jam dalam satu hari. Dengan pola itu Bapak butuh waktu 1-2 tahun untuk PD gitu ya, untuk bisa mengangkat profil ya, menjual diri. Dan ada waktu 3 tahun itu proses antara mulai menjual diri sampai betul-betul dapat kontrak. Dengan gambaran seperti itu, apakah situasi pekerjaan Bapak ini masih menekan Bapak? Apa sebetulnya ini sudah oke, memang terasa Bapak sibuk dan capek, tapi sebetulnya ini tidak apa-apa karena masih dalam rentang waktu yang Bapak sudah tentukan sendiri? Ya kalau menurut saya nggak ada, ya udah ini Pak, dengan jangka waktu yang saya buat planning seperti itu, ya saya optimis bisa melakukannya gitu loh. Begitu ya? Ya. Baik. Baik Pak, kalau begitu, kalau boleh share ke saya dari kita ngobrol awal ke saat ini, ada apa sesuatu yang Bapak dapatkan dari coaching ini, atau semua sudah Bapak miliki semua sejak sebelum coaching sebetulnya? Ini berarti udah keluar dari konteks tadi ya Pak ya? Masih Pak, masih terus. Masih, ya? Ya, ini baru 3/4 ini. Ya sebenarnya kalau yang tadi itu Bapak merimain saya untuk memecah-mecah result dari halo. Iya Pak, iya Pak. Halo. Halo. Ya, ini nggak ini gambarnya nggak bergerak tadi Pak.
Ya, ini signal betul-betul parah ini sore ini nih. Sudah Pak, sudah terdengar? Okay. Ya. Halo. Nah, ya jadi tadi itu yang saya dapatkan Bapak bukan menyarankan, ya memberikan gambaran kali ya, menggambarkan gimana kalau mengukur dibuat perencanaan itu per 6 bulan untuk melihat tingkat kemajuan dari apa yang kita rencanakan tadi gitu. 6 bulan ya artinya dipecah-pecah berdasarkan jangka waktu yang tidak panjang sehingga kita bisa tahu progresnya itu sudah sejauh mana. Seperti itu Pak Zul. Itu ya Pak. Ya. Tapi apakah itu yang Bapak harapkan betul-betul sih di awal coaching, bahwa itu betul Bapak, wah dapat nih sesuatu gitu. Apakah itu? Ya sebenarnya dari yang Bapak sampaikan tadi ya saya juga step yang saya siapkan yang langkah yang sudah saya siapkan tadi itu menjadi bertambah lagi dengan Bapak sampaikan untuk membuat tulisan, membuat ide ataupun membuat hal-hal yang mungkin selama ini saya juga belum pernah lakukan. Artinya ini memancing saya untuk melakukan ataupun membuat terobosan baru gitu loh Pak. Jadi ada insight yang saya dapatkan yang menurut saya sudah mempersiapkannya nih, tapi ternyata ada hal lain yang saya tidak terpikirkan gitu loh Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih. Baik Pak Budi. Sebagai ini karena sudah Bapak sampaikan beberapa poin yang Bapak dapatkan, sebagai penutup Pak, pertanyaan penutup. Overall, apa yang Bapak rasakan buat diri Bapak saat ini terhadap kemungkinan pencapaian target Bapak? Apa yang Bapak rasa saat ini setelah mengikuti sesi coaching ini? Bapak merasa seperti apa? Ya kembali bersemangat Pak untuk menyongsong impiannya dan kembali untuk menuliskannya secara lebih konkret lagi, tahap demi tahapnya, dan membuat small action tapi big impact untuk tahapan-tahapan berikutnya gitu Pak. Baik Pak Budi, terima kasih. Kita sudah selesai ya Pak sesi coachingnya. Oke.